Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pagi selanjutnya. Itu adalah tanggal 17 April, hari ketiga Suyi tiba di Jade Capital City. Halaman angin pinus. Suyi berdiri di bawah pohon pinus dan melakukan teknik penempaan tubuh bangau pinus. Tingkat. Tidak lagi terbatas pada satu gerakan dan satu gaya, dan setiap gerakan dilakukan sesuai keinginan. Hancurkan keberuntungan dan ubah pembusukan menjadi keajaiban. Sampai hari ini, saya takut Kaisar Juewu akan kagum ketika dia melihatnya sendiri. Ini datang dari waktu dan usaha, bukan dalam semalam. Setelah berlatih teknik penempaan Songhe, Suyi berbaring di kursi rotan, mengeluarkan beberapa bahan spiritual, dan mulai memberi makan pedang Xuanwu. Pedang Xuanwu memiliki dekrit menelan roh, yang menyegel gumpalan jiwa burung pipit api hantu. Selama ada waktu luang, Suyi akan menggunakan bahan spiritual di tubuhnya untuk memberi makan pedang. Sampai sekarang, penampilan dan kekuatan pedang Xuanwu jelas menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Takut. Harta karun ini tidak lagi lebih lemah dari prajurit roh Yuandao tingkat atas. Suyi berbaring di kursi rotan dan tidak bergerak. Dia mengulurkan tangan dan menjentikkan udara, dan gerbang halaman terbuka lebih dari 10 meter, masuk. Huan Su, beritanya ada di sana, silakan lihat. Fang Yuan mengeluarkan kotak batu giok yang disegel dan meletakkan tangannya di atasnya. Suyi mengambil kotak giok dan membukanya untuk melihat ada jimat giok di dalamnya. Perasaan ilahi menembus ke dalamnya, dan segera melihat berita yang direkam di dalamnya. Berita dari Biksu Hongji terkait dengan kedutaan di Dakin. Beberapa hari yang lalu, misi Dakin ini dipimpin oleh Jihe, kepala tetua Aula Lohan Kuil Sanglin, dan tiba di kota Yujing. Selain Sungai Jinghe di Kuil Sanglin, ada juga 9 orang terkemuka dalam misi ini dengan ratusan orang. Biksu Hongji yang disebutkan dalam berita itu adalah seorang pria besar bernama Yu Tianhong. Orang ini berasal dari klan pertama Dakin, Yu Clan, dan merupakan adik dari Yu Yuandu, kepala Yu Clan. Yu Tianhong adalah saudara kedua dari istri Su Hongli, Yu Qingzi. Yu Xinglin yang dibunuh Suyi adalah keponakan Yu Tianhong. Menurut informasi dari Si Fangge, Yu Tianhong dan utusan Dakin datang bersama kali ini untuk membalas Yu Xinglin. Yu Tianhong adalah orang yang sangat sederhana. Dia memasuki kuil Suanyu untuk berlatih ketika dia masih muda. Dia adalah murid dari Master Chang Hong, dan penatua Li Changning. 18 tahun yang lalu, Yu Tianhong melangkah ke jalur Yuandao. 9 tahun yang lalu, Yu Tianhong melakukan perjalanan ke timur dengan pedangnya dan memasuki tanah ganas pertama Dakin, Laut Ranling, dan memperoleh kekayaan besar dari reruntuhan kuno. Ketika dia kembali dari lautan kekacauan, dia telah mundur. Sudah 8 tahun sejak itu. Dan sekarang, Yu Tianhong telah muncul dalam kelompok utusan dari Dakin ini. Sebelumnya, Paviliun Sifang tidak pernah membayangkan bahwa sosok tirani seperti itu akan tiba di ibu kota Giok. Oleh karena itu, Biksu Hongji segera mengirim berita dan menyuruh Suyi untuk berhati-hati. Setelah membaca berita ini, Suyi tidak peduli, tetapi sangat tertarik dengan kekayaan besar yang Yu Tianhong dapatkan dari lautan kekacauan. Ada 8 gunung iblis di Dazu dan 4 tempat rahasia di Dawei. Di Dakin, ada lautan kekacauan. Suyi sekarang tahu bahwa, dahulu kala, ada banyak garis keturunan Dao kuno di benua Changqing yang menghilang ke sungai waktu karena semacam perubahan. Dikatakan bahwa ada banyak peninggalan Taoisme kuno yang tersembunyi di kedalaman laut yang kacau. Tidak diragukan lagi, kekayaan yang diperoleh Yu Tianhong kemungkinan besar terkait dengan Taoisme kuno yang menghilang seiring waktu. Bagaimana ini tidak membuat orang penasaran? Sejauh ini, Suyi hanya tahu bahwa dahulu kala, ada sekte Buddhis yang disebut Pengadilan Prajna Zen, yang ada di benua Changqing. Huan Su. Melihat Suyi membaca berita, Fang Yuan berkata dengan hormat, Tuan Hongji berkata, jika kamu tidak memiliki orang di sekitarmu, biarkan Xiao tetap di sisimu. Jelajahi untukmu. Juga, ketika orang dewasa ingin menghubungi Paviliun Sifang, yang kecil juga bisa melakukannya untukmu. Suyi mengangkat matanya untuk melihat pemuda itu dan berkata,
tetaplah di sisiku, tetapi itu sangat berbahaya, dan yang lain takut untuk bersembunyi. Mengapa kamu melakukan ini? Mungkinkah Biksuna Hongji menganiayanya? Datang. Fang Yuan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku telah salah paham, untuk mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuan, si kecil berjuang untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia cukup beruntung untuk membuat Tuan Hongji setuju, sehingga yang dimiliki si kecil sekarang adalah kesempatan untuk bertemu dengan orang dewasa. Berbicara, dia menatap Sui dengan tatapan penuh harapan. Kenapa kamu melakukan ini? Aku ingin jujur. Sui berkata dengan penuh minat. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam dan membungkuk, saya adalah seorang yatim piatu sejak saya masih kecil, dan saya tidak takut mati sama sekali, tetapi saya takut tidak akan ada kesempatan untuk mengubah nasib saya. Bagi yang lain, tetaplah di sini. Sisi Anda sebagai orang dewasa, ini mungkin berbahaya, tetapi untuk si kecil, jika Anda bisa mendapatkan apresiasi dari orang dewasa, itu sudah cukup untuk mengubah nasib kecil. Sui mengangguk dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda sangat pintar, tetapi saya tidak akan menjanjikan apapun kepada Anda, apakah Anda mengerti? Wajah Fang Yuan menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi dia masih menekan emosi batinnya dan menyeringai, sejujurnya, selama si kecil bisa tinggal dan melayani Anda, tidak ada bedanya dengan mengubah nasib. Setidaknya Tuan Hongji akan melakukannya. Pasti tidak memperlakukan anak kecil dengan buruk. Sui berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa tinggal, dan kamu akan bertanggung jawab untuk makan 3 kali sehari dan semua tugas sepele di masa depan. Pemuda ini ambisius, dia tahu proporsinya, dan dia terlihat sangat pintar. Tidak buruk untuk tinggal di sisinya sebagai tugas. Iya. Fang Yuan mengepalkan tangannya dengan kagum, dan alisnya penuh kegembiraan. Pada saat ini, ketukan di pintu berdering lagi. Sui mengerutkan kening. Baru 2 hari sejak dia pindah ke halaman Song Feng ini, dan orang-orang datang satu demi satu, yang benar-benar menjengkelkan. Terserah kamu. Sui memandang Fang Yuan. Fang Yuan mengerti dan berbalik. Tidak lama kemudian, Fang Yuan buru-buru kembali dan berkata dengan cepat, Tuan, dia adalah seorang utusan, dia tidak memiliki kultivasi, dia harus membantu orang lain menjalankan tugas. Berbicara, dia. Surat itu disajikan dengan kedua tangan. Sui membuka surat rahasia itu dan melihatnya, mengangkat alisnya, dan berkata, di mana Liu Sanglou? Fang Yuan berkata tanpa ragu, melaporkan kepada tuanmu, ada 4 restoran tingkat atas di kota Yujing, yang dianggap sebagai gua penjualan emas orang-orang bangsawan. Liu Jinglou ini adalah salah satunya. Kekuatan dominan adalah batu emas. Paviliun. Sui mengangguk. Paviliun Sifang terkenal dengan informasinya yang baik, dan Paviliun Jinsi ini adalah perusahaan bisnis yang berpengaruh di Dazhou, Dawei, dan Dakin, dan juga sangat misterius. Sui menginstruksikan, kamu pergi untuk menyiapkan kereta, kita akan pergi ke Liu Sanglou untuk berjalan-jalan nanti. Iya. Liu Jinglou. Ada 9 lantai, kornis dan lengkungan, dan itu antik. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun biru lembut dengan riasan yang elegan dan halus. Gaun yang disesuaikan menguraikan tubuhnya yang halus sehingga bagian depan cembung dan bagian belakang terangkat, kakinya ramping, dan sosoknya sangat bagus. Ketika dia melihat wanita ini, Sui berkata dengan heran, kenapa kamu cantik? Sui telah bertemu wanita ini di paviliun batu emas di kota Gunzu. Wanita itu mengedipkan matanya, mengerutkan bibirnya dan tersenyum, Tuan Muda Su mengenali gadis kecil itu. Sui tertegun sejenak, lalu menatap wanita itu lagi, lalu tersenyum, dan berkata, begitu, namamu Qiao Yu, kan? Bibir merah berkilau wanita itu sedikit terangkat, dan dia tersenyum memabukkan, dan berkata, sepertinya saudara perempuanku benar, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Su Gongzi. Ini secara alami menyanjung, tetapi masih sangat menyenangkan untuk diucapkan oleh wanita yang begitu bajingan dan cantik. Segera, wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda Su berpikir, apakah ada perbedaan antara saya dan saudara perempuan saya? Sui tersenyum dan berkata, di mata pria, saudara kembar secara alami menarik karena mereka mirip.
Mengapa mereka berbeda? Wanita itu tertegun sejenak, dan tiba-tiba merasa bahwa dia dilecehkan, tetapi Sui mengatakannya secara alami, membuat orang malu untuk masuk ke dalamnya. Tuan Muda Su, tolong. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa dengan lebih bijak, tersenyum dan memberi isyarat tolong, dan memimpin jalan terlebih dahulu. Sui dan Fang Yuan mengikuti. Dan tidak lama setelah mereka memasuki Liu Jinglou. Di kejauhan, sebuah kereta mendekat dan berhenti di depan Liu Sanglou. Ibu, Liu Sanglou ada di sini. Seorang pemuda tampan melangkah keluar dari kereta, berbalik dan mengulurkan tangannya, dan berjalan dengan seorang wanita Huasang. Apakah pamanmu sudah datang? Nyonya Huasang bertanya. Bagus. Nyonya Huachang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh emosi, saya belum melihat pamanmu selama bertahun-tahun sejak saya menikahi ayahmu saat itu. Berbicara tentang ini, dia menatap pemuda tampan di sampingnya, dan berkata dengan lembut, Boning, ketika kamu bertemu pamanmu, ingatlah untuk tidak kehilangan akal sehat, jangan sampai dia meremehkanmu. Pemuda tampan itu tersenyum dan mengangguk, ibu bisa yakin. Segera, keduanya berjalan ke Liu Sanglou. Lantai 9 gedung Liu Chang. Aula Fengming. Tuan muda, orang mulia itu sedang menunggu di dalamnya, dan selir akan pensiun dulu. Qiao Yu tersenyum manis. Sui mengangguk dan melihat Qiao Yu pergi, Fang Yuan berkata, kamu menunggu di sini. Kemudian, dia mendorong pintu dan berjalan ke Aula Fengming. Di istana yang elegan dan klasik, hanya ada sesosok yang duduk sendirian, mengenakan jubah giok, tampak tampan. Ini adalah Pangeran Sabtu Agung Zhou Zili. Melihat Sui, dia tiba-tiba bangun, pergi menemuinya, dan berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Su, aku punya tugas untuk memintamu pergi sendiri, itu benar-benar statusku agak istimewa, jika kamu pergi ke Songshan secara langsung. Feng Biyuan pasti akan menjadi sasaran banyak orang, dan saya juga melihat ke Brother Su Haihan. Sui melambaikan tangannya dan berkata, katakan padaku, apa hal penting yang kamu katakan dalam surat itu? Sebelumnya di halaman Song Feng, Zhou Zililah yang mengirim surat itu. Jika bukan karena ini, Sui bahkan tidak akan repot-repot melaluinya sendiri. Sambil berbicara, dia duduk sesuka hati, mengambil botol di atas meja dan minum. Zhou Zili tidak begitu nyaman, dia berkata dengan cemas, Saudara Su, saya membujuk Anda sebelumnya, jangan datang ke kota Yujing, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda masih di sini. Dia menghela nafas. Sui berkata, apakah kamu khawatir sesuatu akan terjadi padaku di ibu kota batu giok ini? Zhou Zili buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan serius, Saudara Su, saya berani bertanya, bagaimana Anda memperlakukan ayahmu Su Hongli ketika Anda datang ke kota Yujing? Bukankah seharusnya, benar-benar berencana untuk membunuh ayahnya? Sui minum segelas anggur dan berkata dengan santai, kenapa, tidak bisa? Zhou Zili tersenyum pahit, bukannya kamu tidak bisa, tetapi Brother Su, kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sui mengangkat alisnya, bagaimana kamu mengatakan ini? Ini juga berarti bahwa bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk mengalahkan Su Hongli, kakak Su, jika kamu ingin membunuh seseorang, kamu akan dihentikan oleh ayahku, guru nasional Hong Sensang. Sui mendengus dan berkata dengan tenang, apakah menurutmu mereka bisa menghentikannya? Tunggu kekuatan kultivasi. Sui berkata dengan penuh minat, bagaimana kamu mengatakan ini? Zhou Zili ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, dalam keluarga kerajaan Zhou saya, ada kekuatan yang sangat misterius dan kuat yang disebut, naga tersembunyi. Setiap naga tersembunyi, dia adalah sosok abadi terestrial di atas duniawi, dan kekuatannya luar biasa. TDK terduga. Bertahun-tahun yang lalu, alasan mengapa ayahku bisa naik ke kursi naga juga dikenali oleh, naga tersembunyi. Selama bertahun-tahun, ayah saya telah menggunakan semua kekuatannya untuk mengumpulkan sumber daya budidaya di dunia. Sebagian besar bahan spiritual langka dan obat-obatan telah dikirim ke naga tersembunyi. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, ayahku telah mengerahkan kekuatannya untuk menemukan banyak harta dari 8 pegunungan iblis, dan akhirnya semuanya jatuh ke tangan naga tersembunyi.
Berbicara tentang ini, Zhou Zili mengambil cangkir teh dan menyesapnya, menghela nafas, Saudara Su, Anda harus mengerti sekarang mengapa saya mencegah Anda melakukan ini, jika ayah saya mengundang mereka jika naga tersembunyi bergerak, di giok ini. Modal, siapapun akan jatuh ke dalam posisi isolasi dan ketidakberdayaan. Su Yi berkata sambil berpikir, ada berapa orang di sana? Zhou Zili memikirkannya dan berkata, seharusnya tidak kurang dari 10 orang. Su Yi tersenyum dan berkata, kalau begitu, Anda berkata, jika semua naga tersembunyi ini mati, apa konsekuensi yang akan dihadapi keluarga kerajaan Dazu Anda? Zhou Zili tinggal sebentar. Su Yi berkata, saya sudah memahami kekhawatiran Anda, dan saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Jika ayah dan kaisar Anda benar-benar memiliki keberanian untuk menghadapi konsekuensi seperti itu, saya tidak keberatan membunuh orang di ibu kota batu giok ini. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan memutuskan untuk pergi. Zhou Zili bangkit dengan cepat dan mau tidak mau mengajukan pertanyaan barusan, Saudara Su, kamu. Tidakkah kamu benar-benar ingin membunuh ayahmu? Terlalu murah untuk membunuhnya. Su Yi berkata dan berjalan keluar dari Fengming Hall. Pada masa itu, Su Hongli menghapus ibunya Ye Yufei, dipenjarakan di Istana Dingin, dan disiksa dan meninggal karena penyakit serius. Bagaimana bisa Su Yi membiarkan Su Hongli mati dengan mudah? Pembunuhan adalah hal yang paling mudah dilakukan. Hidup lebih baik daripada kematian, yang merupakan hukuman paling kejam. Tentu saja, jika perlu, Su Yi tidak keberatan membunuh Su Hongli secara langsung. Aula Wenyuan. Kakak kedua, Xinglin, kematian anak ini, semua salahku. Seharusnya aku tidak menulis surat kepada kakak laki-laki untuk meminta bantuan sejak awal. Yu Qingzi tercengang dan sedih. Di seberangnya, duduk seorang pria berjubah polos, mengenakan mahkota bersulam, dan pipi tirus. Anda Tian Hong. Dewa terestrial seperti itu. Dalam roh surga. Kata-kata itu seperti pedang, dan semangat membunuhnya luar biasa. Pada saat ini, Su Boning, yang belum pernah berbicara, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Paman, ayahku berkata bahwa dia akan membersihkan Su Yi sendiri pada hari kelima bulan lunar kelima. Yu Tianhong tiba-tiba mencibir, dan berkata, Su Hongli telah hidup dalam pengasingan selama 10 tahun, dan sekarang dia seperti kura-kura dengan kepala yang menyusut, tidak berdarah, dan ya, Su Yi adalah putranya, dia tidak mau melakukannya. Itu sendiri. Yu Qingzi menjelaskan, kakak kedua, kamu salah paham, Hongli selalu mengikuti kata-katanya dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Terlebih lagi, meskipun Su Yi adalah putranya, dia juga miliknya orang yang paling saya benci, saya percaya, dia akan melakukannya. Pasti menghancurkan binatang kecil Su Yi itu. Yu Tianhong tidak bisa tidak terkejut dan berkata, racun harimau tidak memakan anak-anaknya, apalagi orang, dia Su Hongli benar-benar memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal, membunuh anak-anak, seperti itu. Yu Qingzi memiliki tatapan aneh di matanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan keberanian, tetapi ada hubungannya dengan ibu Su Yi, Ye Yufei. Yu Tianhong mengerutkan kening, bagaimana kamu mengatakan ini? Yu Qingzi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu alasannya, tapi aku mungkin bisa menebak bahwa ada yang salah dengan identitas selir Ye Yu ini. Yu Tianhong mendengus dan berkata, tidak peduli apa, aku tidak akan mengandalkan Su Hongli dalam hal membunuh Su Yi. Su Bo berkata, Paman, kapan kamu akan bertindak? Yu Tianhong sedang bermain dengan gelas anggur di tangannya, matanya dalam, dan dia berkata, bagaimanapun, saya berasal dari Di Jishan. Su Boning berkata, tapi bagaimana jika dia tidak berani pergi ke Janji? Yu Tianhong berkata dengan santai, jangan khawatir, aku akan membuatnya harus bertarung. Berbicara, dia berdiri, ayo pergi. Yu Qingzi dan Su Boning juga segera bangkit dan mengikuti. Paman, ketika kamu membunuh Su Yi, bisakah aku pergi menonton pertempuran? Ketika dia berjalan keluar dari gerbang Liu Sanglou, Su Boning tidak bisa membantu tetapi berkata dengan ekspresi antisipasi. Yu Tianhong tersenyum dan berkata, ketika saatnya tiba, kamu bisa datang. Su Boning segera berkata dengan gembira, itu bagus, Paman saya tidak tahu apa-apa,
dan baru-baru ini, saya mengalami kesulitan tidur dan makan, saya berharap penghalang jahat Su Yi akan menghilang dari dunia ini lebih cepat. Anda Kingzi tidak bisa menahan senyum. Kematian Yu Xinglin membuatnya sangat marah, dan dia menyalahkan dirinya sendiri untuk waktu yang lama, dan tentu saja dia berharap Su Yi mati dengan cepat. Saat ini, Yu Tianhong akan datang sendiri untuk membunuh Su Yi, yang tentu saja yang terbaik. Pada saat ini, Su Boning, menurutmu siapa yang jahat? Suara acuh tak acuh terdengar. Su Boning tiba-tiba berbalik, dan melihat seorang anak laki-laki berjubah berjalan menuju gerbang Liu Sanglou. Su Yi. Wajah Su Boning sedikit berubah, dia tidak percaya, kenapa kamu di sini? Hampir pada saat yang sama, wajah cantik Yu Qingzi berubah, matanya penuh amarah, dia menggertakkan giginya dan berkata, jadi, kamu binatang kecil. Kebetulan aku bertemu dengannya di depan penjara bawah tanah ini. Su Yi tidak menyangka bahwa ketika dia meninggalkan Liu Sanglou, dia akan melihat Yu Qingzi dan Su Boyin. Melihat ekspresi jelek mereka, dia tidak bisa menahan tawa. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, dan itu benar-benar membuatku senang melihat kalian berdua masih hidup. Meskipun dia tersenyum, tidak ada emosi dalam senyum itu. Jika orang yang paling dibenci Su Yi, selain Su Hongli, itu adalah ibu dan putranya. Sejak dia berusia 4 tahun, pengabaian, ejekan, penindasan, dan penghinaan yang dia derita dalam keluarga Su hampir semuanya berkat dua orang ini. Pada tahun-tahun itu, Su Hongli mengabaikannya. Yu Qingzi menganggapnya sebagai duri dalam daging, memerintahkan para pelayannya untuk mempermalukan dan menekannya dengan segala cara ketika dia masih muda, sehingga dia hampir hidup dalam penghinaan yang gelap dan menyedihkan sepanjang masa kecilnya. Pada saat itu, Su Yi dengan jelas ingat bahwa ketika dia berusia 8 tahun, dia dipukuli oleh Su Boning dan sekelompok orang, dan seorang pelayan diam-diam memberinya sup untuk menyembuhkan lukanya karena kasihan padanya. Hasilnya, keesokan harinya, pelayan itu dicambuk sampai mati oleh Yu Qingzi. Bagaimana Su Yi bisa melupakan ini? Bahkan fakta bahwa ia menjadi menantu keluarga Wen terinspirasi oleh Yu Qingzi. Jadi, melihat Yu Qingzi dan Su Boning masih hidup, Su Yi sangat senang. Jika mereka mati, bagaimana dia bisa membalas dendam? Ketika mereka mendengar kata-kata Su Yi dan melihat senyum tulus di wajahnya, Yu Qingzi dan Su Bolui merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka berdua secara alami tahu bahwa Su Yi hari ini bukanlah bajingan miskin yang bisa diganggu dan diinjak-injak oleh mereka. Bahkan memikirkan kekuatan yang dimiliki Su Yi sekarang membuat keduanya gemetar tak terkendali ketika menghadapi Su Yi saat ini, dan wajah mereka juga berfluktuasi dan penuh ketakutan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.